Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, serta kemudahan untuk mengikuti kegiatan pada pagi hari ini. Baiklah anak-anak, untuk pagi hari ini kita akan membahas bab yang kedua untuk mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial semester Gasal, yaitu mengenai perubahan sosial, budaya, dan globalisasi. Untuk pertemuan kali ini, kita memasuki kompetensi dasar, yaitu kompetensi dasar 3.2, menganalisis perubahan kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia dalam menghadapi arus globalisasi untuk memperkokoh kehidupan kebangsaan, serta kompetensi dasar 4.2, yaitu menyajikan hasil analisis tentang perubahan kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia dalam menghadapi arus globalisasi untuk memperkokoh kehidupan kebangsaan. Tujuan pembelajarannya, setelah kalian mengikuti materi mata pelajaran pada pagi hari ini, kalian diharapkan mampu untuk mengetahui pengertian perubahan sosial budaya yang terjadi di Indonesia. Baiklah anak-anak, di layar sudah terdapat 4 gambar yang sudah Pak Ogi tampilkan, yaitu yang pertama mengenai anak yang sedang bermain handphone, dan ada orang yang sedang bermain game di komputer, ada permainan zaman dahulu, yaitu lompat tali, serta bermain kelereng. Ya, sangat terjadi perbedaan antara permainan zaman dahulu dan zaman sekarang. Pada zaman dahulu, permainan anak-anak lebih tradisional karena untuk perkembangan teknologinya masih sangat kurang. Tetapi pada akhir-akhir ini, permainan anak-anak yaitu sudah menggunakan teknologi informasi berupa handphone maupun berupa komputer. Nah, untuk selanjutnya kita akan melihat 3 gambar yang ada di tampilan, yaitu gambar mengenai perkembangan teknologi dalam pertanian. Untuk yang pertama, itu adalah Pak Tani mencangkul sawah menggunakan cangkul. Jadi pada zaman dahulu, untuk menggarap sawah, Pak Tani hanya menggunakan cangkul dalam penggarapannya. Setelah itu berkembang, menggunakan hewan dalam membantu mengolah sawahnya, yaitu menggunakan sapi untuk membajak sawah. Setelah itu, berkembang lagi untuk teknologinya, yaitu menggunakan mesin. Mesin tersebut berupa mesin traktor untuk membajak sawah. Jadi, setiap perkembangan ini akan membantu para petani maupun para penggunanya untuk mengefisienkan waktu dan mengefisienkan biaya dalam penggarapan sawahnya. Gambar selanjutnya yaitu mengenai teknologi handphone dari masa ke masa. Pada zaman dahulu, handphone hanya berfungsi untuk telepon saja. Setelah itu berkembang. Pada gambar yang kedua, di situ handphone bisa digunakan untuk telepon dan bisa digunakan untuk SMS. Setelah itu berkembang lagi, yaitu gambar yang ketiga. Nah, pada gambar yang ketiga itu handphone bisa digunakan untuk membantu bekerja walaupun tidak sekompleks sekarang. Jadi zaman dahulu untuk yang gambar ketiga ini sudah ada kameranya, sudah ada untuk perkembangan dalam teknologi internetnya dan sebagainya. Setelah itu gambar yang keempat berkembang lagi, sudah ada internetnya, bisa digunakan untuk video call, bisa digunakan untuk gaming, bisa digunakan untuk hampir semua pekerjaan yang ada di dunia ini. Jadi, semuanya sudah ada di genggaman kalian. Seperti itu. Selanjutnya, gambar yang Pak Ogi tampilkan selanjutnya, yaitu adalah gambar di mana mall atau swalayan yang besar yang terjadi sebelum dan sesudah adanya COVID. Sebelum adanya COVID, tidak ada budaya yang namanya menggunakan masker, budaya yang namanya cuci tangan sebelum masuk, budaya berjarak, dan sebagainya. Jadi di gambar yang pertama itu bisa bebas, bisa berfoto-foto ria,
bisa memilih dengan bebas tanpa menggunakan protokol kesehatan. Namun, sesudah pandemi COVID-19 menyerang Indonesia, jadi mau tidak mau akan ada muncul budaya baru, yaitu budaya menggunakan masker, budaya menjaga kebersihan, budaya cuci tangan, serta budaya-budaya lainnya. Baiklah anak-anak, setelah kalian melihat beberapa perubahan-perubahan yang ada pada gambar yang pertama sampai dengan yang terakhir ini, kira-kira apa sih yang terjadi? Apa sih yang terjadi pada masyarakat ini? Apakah kalian bertanya-tanya? Ya, semua itu yang akan kita bahas pada materi pembelajaran pagi hari ini. Ya, fenomena yang terjadi dari gambar yang pertama sampai dengan yang terakhir tadi merupakan sebuah fenomena perubahan sosial dan budaya. Jadi perubahan-perubahan tersebut merupakan perubahan yang terjadi dalam masyarakat kita sendiri. Dan kita akan mempelajari hal itu pada materi kali ini. Nah, untuk yang pertama yang kita bahas yaitu adalah apa sih perubahan sosial itu? Jadi perubahan sosial itu merupakan perubahan pada nilai-nilai, norma-norma, tingkatan, dan fungsi masyarakat. Kalau yang ada di gambar ini merupakan contoh dari perubahan fungsi masyarakat. Pada zaman dahulu, untuk pabrik itu menggunakan fungsi masyarakatnya itu sebagai langsung memproduksi barangnya. Tetapi pada zaman sekarang, masyarakat di perusahaan-perusahaan besar yang teknologinya sudah canggih itu tidak memproduksi secara langsung, tapi dia hanya sebagai operator robot-robot yang memproduksi. Jadi fungsi masyarakat yang awalnya dia langsung memproduksi, langsung membuat, itu sekarang beralih dia hanya menjadi operator dari mesin yang melakukan produksi tersebut. Itu adalah salah satu contoh dari perubahan sosial. Selanjutnya, yaitu adalah perubahan budaya. Kira-kira apa itu perubahan budaya? Ya, perubahan budaya merupakan perubahan dalam kebudayaan yang mencakup hal-hal seperti kesenian, ilmu pengetahuan, teknologi, dan filsafat. Dalam contoh gambar, itu adalah contoh dari perubahan budaya dalam kesenian. Ada contoh yaitu ada orang yang bermain gamelan yaitu musik tradisional dan ada yang band-bandan. Ya, ada gambar salah satu band rock Indonesia yaitu Dewa 19. Nah, perkembangan budaya ini terjadi karena adanya perkembangan teknologi. Karena pada zaman dahulu belum ada listrik, jadi zaman dahulu masih menggunakan gamelan dan tidak ada soundnya seperti itu. Karena ada perkembangan teknologi, terus ada kemajuan dalam bidang kesenian, ada gitar listrik, ada drum set, dan sebagainya. Nah, itu merupakan contoh dari perubahan budaya dalam hal kesenian. Ya, selanjutnya, pengertian dari perubahan sosial budaya itu sendiri. Perubahan sosial budaya merupakan perubahan yang terjadi pada tata kehidupan masyarakat yang meliputi perubahan budaya, di mana di dalamnya terjadi pula perubahan nilai-nilai sosial kehidupan masyarakatnya. Nah, kira-kira faktor apa saja yang menyebabkan perubahan sosial budaya? Di sini Pak Oki rangkum menjadi dua, yaitu ada faktor internal, yaitu faktor yang terjadi dalam diri masyarakat itu sendiri, serta faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar masyarakat. Faktor internal yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial budaya yang pertama adalah faktor demografi. Faktor demografi adalah bertambah atau berkurangnya penduduk suatu masyarakat secara langsung atau tidak langsung akan mempengaruhi pola kehidupan masyarakat tersebut. Yang kedua adalah revolusi, yaitu perubahan budaya dapat terjadi karena suatu revolusi sosial. Bidang-bidang yang biasanya mengalami perubahan budaya karena revolusi sosial adalah bidang politik, struktur kelas sosial, atau ideologi. Yang ketiga, yaitu adanya penemuan baru. Perubahan budaya dapat berasal dari adanya inovasi. Inovasi
adalah proses sosial budaya yang menerima unsur-unsur kebudayaan baru dan mengesampingkan cara-cara yang lama yang telah melembaga. Sedangkan yang terakhir, faktor internalnya adalah konflik. Konflik dapat terjadi karena adanya perbedaan baik kepentingan, kebudayaan, gagasan, atau hal lain. Konflik yang terjadi dapat menyebabkan terjadinya perubahan sosial budaya masyarakat. Perubahan yang umumnya timbul setelah konflik adanya, yaitu adanya trauma, selalu merasa tidak aman, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah faktor eksternal, yaitu faktor yang terjadi dari luar masyarakat. Faktor eksternal yang pertama yaitu faktor lingkungan alam. Perubahan lingkungan alam dapat menyebabkan terjadinya perubahan sosial budaya. Sejarah peradaban manusia membuktikan bahwa banyak bangsa pemburu dan peramu menjadi petani menetap karena sumber daya alamnya berkurang dan tidak mencukupi lagi untuk kehidupan sehari-hari mereka. Faktor lingkungan alam yang lainnya yaitu bencana alam yang menimbulkan perubahan budaya dalam masyarakat. Yang kedua, yaitu kontak secara langsung. Kontak langsung antara budayaan yang berbeda menyebabkan terjadinya pengaruh timbal balik. Misalnya, kontak langsung yang terjadi antara dua pedagang India dan pedagang Nusantara yang menyebabkan masyarakat mengenal dan menganut agama dan kebudayaan Hindu atau Buddha. Yang ketiga, yaitu kontak secara tidak langsung. Kontak tidak langsung dengan budaya lain dapat melalui media massa, baik media cetak maupun media elektronik. Sedangkan yang terakhir, faktor eksternal adalah peperangan. Peperangan akan menyebabkan pengaruh negatif terhadap sebuah aspek kehidupan masyarakat. Misalnya, Perang Irak yang membawa derita dan trauma berkepanjangan bagi rakyat Irak. Terima kasih kalian sudah mengikuti kajian pada pagi hari ini dengan baik. Jika ada salah, Pak Oki mohon maaf, dan Pak Oki tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.